Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kita lama tidak mendengarkan statement atau ceramah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Jika yang kangen, kita bisa simak ceramah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani terbaru dalam hal ini menanggapi polemik yang sedang terjadi di tubuh elit pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bagaimana pernyataan sikap beliau terhadap polemik yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama. Mari kita simak videonya. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri, ini sudah mendarah daging. Kiai-kiai kita yang tidak sekolah SD, kiai-kiai kita yang tidak mengenal sekolah pendidikan umum, itu senantiasa sama di dalam bagaimana memupuk nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Maka negara, jangan sekali-kali negara meragukan daripada kecintaan warga Nahdlatul Ulama. Jangan negara sekali-kali meragukan kesetiaan perjuangan Wali Songo Indonesia terhadap bangsa dan negara ini. Sekarang terjadi konflik di PBNU. Negara nggak usah ikut-ikut campur. Ini kalau ini yang menang kita untung, ini yang menang kita rugi, nggak ada. Siapa saja yang menang dari konflik sekarang ini di PBNU, siapa saja yang menang pasti akan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara ikut-ikut campur malah nanti makin terbelah dan kerugian hanya akan menyertai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar kami cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Mau jadi pendamai silahkan negara. Tapi kalau negara mau ikut campur, mendukung salah satu dan membiarkan lainnya, maka nanti di bawah akan terpecah. Dan yang tidak didukung oleh negara, dukungannya ini dari bawah akan menganggap negara dalam keadaan salah. Maka negara, tonton saja apa yang terjadi dengan kami di Nahdlatul Ulama ketika terjadi dinamika internal. Siapa saja yang menang pasti kami bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu memecat ketua umum, yang satu memecat sekjen. Silakan saja, namanya perlawanan, namanya usaha, namanya al-muhawalah al-mutanahiyah, harus dilakukan. Ujung-ujungnya kita lihat saja, PWI-LS tidak punya kepentingan. PWI-LS tidak punya kepentingan terhadap konflik di Nahdlatul Ulama hari ini, karena yang satu madhab husnudzon, yang satu madhab tibin. Saya setuju dengan Gus Paris, dua kelompok ini sudah tidak pantas lagi ada di PBNU. Sekali lagi, negara ketika kami mengatakan gini, ini cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Kita pegang Kiai Imat, jangan. Kita pegang Ki Marzuki Mustamar, jangan. Kita pegang yang Belono, jangan. Ini cengker sedulur. Biarkan kami selesaikan dulu, nanti sudah beres, baru kami laporan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja, biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang-ganjing hari ini, saya yakin, seyakin-yakinnya adalah cara Allah untuk menguatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengkhianat Nahdlatul Ulama. Banyak yang menangis hari ini, kiai-kiai di bawah, tangisan air mata, ada surat-surat cinta yang penuh dengan kesedihan, ada konten-konten, ada video-video dari kiai-kiai, ada banser-banser yang menangis, ada banser-banser yang bingung. Banser dapat telepon, kita kuasai gedung PBNU. Ditelepon lagi oleh sebelahnya, kita kuasai gedung PBNU. Ini saya satu orang untuk menguasai gedung PBNU, yang nyuruh beda-beda orang. Sekali lagi negara atau siapapun, apalagi bukan negara, mau ikut campur urusan kami, nanti kami akan cepat bersatu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kekisruhan gonjang-ganjing di level PBNU yang sampai saat ini belum selesai,
Saya Imaduddin Usman Al-Bantani, warga NU, mengajak kepada saudara-saudara warga NU untuk tetap tenang, untuk tetap mencintai NU apapun yang terjadi. Bendera hijau harus tetap berkibar. NU bukan hanya sekedar ormas Islam, tapi NU adalah merupakan elemen dari bangsa Indonesia, terutama tentang paham kebangsaan dari sebuah ormas Islam, di mana Islam itu mayoritas dan Nahdlatul Ulama adalah mayoritas dalam umat Islam Indonesia itu. Oleh karena itu, jika kita warga Nahdlatul Ulama kemudian terprovokasi di dalam kemelut para elit PBNU itu, maka tentu akan membuat suasana kebangsaan di tengah-tengah bangsa Indonesia juga akan ikut terganggu. Oleh karena itu, bakti kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga NU untuk bangsa Indonesia seluruhnya, terutama untuk yang tercinta negara kita, saya mengharap bahwa umat Islam Indonesia, khusus warga NU, untuk biasa-biasa saja menyikapi daripada kemelut di elit PBNU. Kita serahkan kepada para kiai-kiai khos, pada orang-orang tua kita, untuk segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk kemaslahatan jamaah, untuk kemaslahatan jamaah Nahdlatul Ulama, yaitu warga Nahdiyin, terlebih untuk kemaslahatan bangsa Indonesia dan negara tercinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua video sekaligus saya tampilkan untuk sahabat-sahabatku semua di momen yang berbeda tentunya. Dan intinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu berharap kita tetap tenang, warga Nahdiyin tetap mencintai NU, beraktivitas seperti biasa, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan KNU-an sebagaimana mestinya, dan kita tidak usah membuat tambah kisruh agar permasalahan-permasalahan ini segera tuntas, dan insya Allah pada akhirnya akan terjadi islah sesuai dengan harapan kita semua. Terus kita doakan NU, pengurus PBNU, agar menemukan jalan keluar yang terbaik. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.